Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai golongan yang meskipun rajin sholat namun masuk neraka. Siapakah golongan-golongan ini? Mari kita simak dengan penuh perhatian dan keikhlasan hati. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Golongan pertama adalah orang yang mempercayai dukun. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk mendatangi dan mempercayai dukun atau peramal, karena hal ini termasuk perkara syirik. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Mempercayai dukun bukan hanya merusak akidah, tetapi juga menghapus pahala sholat kita. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang meminum khamar atau minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah melaknat khamar, peminumnya, penyajinya, penjualnya, pembelinya, pembuatnya, pengantarnya, dan penerimanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Minuman keras menghancurkan akhlak dan merusak amal ibadah kita. Golongan ketiga adalah orang-orang yang suka berdusta. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik akan menunjukkan kepada surga. Sesungguhnya seorang yang membiasakan jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Seseorang yang membiasakan berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dusta adalah akar dari berbagai perbuatan dosa dan menghalangi kita dari rahmat Allah. Golongan yang keempat adalah orang yang mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya sibuk dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus peka terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak akan sempurna iman seseorang jika ia mengabaikan anak yatim, kaum miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, padahal ia mampu membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Golongan yang kelima adalah orang yang tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berprasangka buruk dan menggunjing adalah perbuatan yang merusak hubungan antara sesama manusia dan membawa dosa besar. Adapun contoh dari kisah nyata, ada seorang wanita yang rajin beribadah. Setiap hari sholat malam, berpuasa dan bersedekah, namun ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Ini menunjukkan bahwa amal ibadah yang tidak diiringi dengan akhlak yang baik tidak akan membawa kita ke surga. Sebaliknya, ada seorang wanita yang hanya mengerjakan sholat 5 waktu dan sedikit bersedekah, tetapi ia tidak pernah menyakiti siapapun. Rasulullah SAW bersabda, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mengajarkan kita bahwa akhlak mulia sangat penting dan dapat membawa kita ke surga meskipun amalan kita sangat sederhana. Dari kisah ini kita belajar bahwa amal ibadah seseorang bukan jaminan masuk surga. Yang menentukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Para sahabatnya bertanya, engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku pun tidak, kecuali dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah kita introspeksi diri, selalu beramal kebaikan, menjaga lisan dan menjauhi perbuatan dosa, dan selalu memohon keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita rahmatnya dan menjadikannya penghuni surganya. Demikianlah mengenai cerita kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.